Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada video kali ini dengan materi ekonomi teknik dengan topik bahasan hubungan uang, bunga, dan waktu. Pada video kali ini kita masih membahas hubungan uang, bunga, dan waktu. Hanya berbedanya pada video sebelumnya, hubungan uang, bunga, dan waktu kita membahas dari sisi pembungaan berdasarkan pembungaan tunggal atau single payment. Untuk kali ini kita lanjutkan dengan pembungaan uniform series atau pembungaan serial. Untuk mengetahui pembungaan series ini ada baiknya Anda melihat atau menonton video sebelumnya, yaitu single paymentnya, sehingga nanti pada video kali ini saya akan melakukan kombinasi antara single payment dan uniform series. Tetapi untuk mempermudah atau mereview dari video saya yang sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan atau membahas kembali video saya yang sebelumnya berkaitan dengan single payment, yaitu bagaimana menjawab dengan singkat apa yang sudah saya jelaskan pada single payment video sebelumnya. Nah, pada video single payment kita sudah membahas berkaitan dengan kali ini. Nah, kasus 3 ini sudah dibahas pada video sebelumnya, yaitu tentang sebuah perusahaan kasus 3 ini ya. Dan ini sudah kita selesaikan di single payment karena ini satu-satu. Nah, seperti ini. Nah, untuk menjawabnya kita masih menggunakan panjang sekali seperti ini. Nah, ini tahun nolnya sudah saya jelaskan di single payment, dan untuk menjawab tahun ketiganya ini dia. Dan tugas Anda pada saat di single payment adalah melihat jika seluruh nilai yang ada ini dikonversikan ke tahun keempat atau seluruhnya ini dikonversikan ke tahun 10. Itu merupakan tugas 1. Nah, untuk mempermudah atau lebih singkat, bisa untuk menghitung tahun ketiganya tidak menggunakan dengan cara yang sepanjang ini. Hanya saja kita akan perlu buktikan. Di sini saya akan berikan untuk yang selanjutnya. Ya, ini dia. Saya gambarkan. Kalau kita sudah menemukan satu nilai di satu titik, nah dalam hari ini saya kan sudah menghitungnya di tahun 0, ini dia. Saya sudah menghitungnya di tahun 0. Nah, artinya seluruh nilai yang ada ini sudah berada di tahun 0 dan kita sudah tambah kurangkan. Dalam hal ini yang ke atas ini adalah berkaitan positif pemasukan, yang ke bawah adalah negatif, ya. Seluruh nilai ini sudah saya jumlahkan di tahun ke 0. Hasilnya ini dia. $128,34. Nah, untuk mencari tahun ketiga saya menghitungnya dengan cara yang panjang ini di video single payment. Nah, sekarang sebenarnya untuk mempermudah atau mempercepat perhitungan bisa dengan cara seperti ini. Kita buat satu gambar lagi. Sebenarnya nilai ini kan sudah ada di tahun 0. Saya mau bertanya berapakah kalau itu dikonversikan ke tahun ketiga. Saya nggak perlu mengulang dengan secara sepanjang ini. Jadi cukup saya buat saja nilai yang ini yang sudah saya totalkan ini, saya akan pindah ke tahun ketiga. Caranya gimana memindahkan ke tahun ketiga? Sama saja. Tahun ketiga ini kan setelah tahun 0. Maka ini menjadi F, ini menjadi P. Maka dapat dikatakan rumusnya seperti ini. 128,34 F per P. Ingat ya, kenapa F per P? Karena ditanya F, yang diketahuinya P. 12% 3 tahun. Nah, hitungannya kita masukkan, ini dapat dari tabel bunga, kita hitung. Nah, jadi hasilnya akan sama. Tahun ketiga dengan cara yang pendek seperti ini, dengan cara yang panjang seperti ini akan sama. Ingat ya. Jadi Anda boleh gunakan dengan cara manapun, tapi nanti pada saat tugas silakan Anda gunakan dulu dengan cara yang panjangnya. Tahun 4 nanti dengan cara panjang, dan nanti coba Anda singkat dengan cara yang pendeknya ini. Apakah hasilnya sama? Jika tidak sama,
Anda coba cek ulang apakah ada yang salah dari perhitungan Anda atau melihat tabel bunganya. Oke ya. Yang slide ini berkaitan masih pada single payment, hanya saja saya ingin menjelaskan cara singkatnya. Untuk selanjutnya saya akan gunakan dengan cara-cara singkat ini saja. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kita masuk ke Compound Interest Discrete Uniform Series atau arus kas pembungaan serial. Pada Uniform Series, suatu arus kas ini terjadi pada awal, akhir, dan tiap periode. Kalau single payment hanya awal dan akhir, kalau di uniform itu akan ada awal, akhir, dan tiap periode. Oke. Untuk pembahasan ini kita langsung saja pada kasus, karena untuk penjelasan rumus dan penjelasan penggunaan dari rumus tersebut sudah ada di bahasan single payment. Ya. Kita masuk ke kasus keempat, yaitu seorang menabung uang di bank 5.000 setiap tahun selama 6 tahun dengan suku bunga 17,5% per annum. Berapakah jumlah uangnya di bank setelah 6 tahun? Nah, ini berarti dia menabungnya tahunan. Oke ya, di sini saya ambil pointernya dulu. Oke, biar lebih jelas. Nah, ini artinya kita tahunan. Jadi setiap tahun 5.000 selama 6 tahun dengan jumlah suku bunga 17,5%. Berapakah uang itu kalau kita ambil nanti di akhir tahun ke-6? Oke, di sini kita selesaikannya gimana? Sebaiknya kita buat terlebih dahulu dalam bentuk gambar cash flow-nya. Nah, seperti ini. Jadi kita nabung, uangnya keluar ke bawah, kita akan ambil di akhir tahun ke-6. Ingat, pada annual, titik awalnya itu adalah di 1, tidak di titik nolnya ini. Ingat ya, berarti start N sama dengan 1. Jadi seperti ini gambarnya, sehingga gampang sekali, langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Apa itu? Yang mau ditanya F. Ini apa? Karena dia setiap tahunnya sama, maka ini dikatakan A. Jadi F per A I persen N periode. Jadi 5.000 F per A 17,5% selama 6 tahun. Tinggal ini kita cari dari tabel, kita dapatkan seperti ini. Selanjutnya tinggal kita kalikan saja. Jadi yang tidak boleh salah adalah ini. Karena ditanya di sini, ini sebagai apa? Pokoknya ini letakkan langsung. F. Yang ini sebagai apa? Nah, kita letakkan angkanya sini, baru kita hitung. Dia sebagai A. Jadi F per A. Oke ya. Selanjutnya kita ambil kasus berikutnya, kasus kelima. Pada kasus kelima, kita lihat lagi, sebuah mesin akan dibeli 3 tahun lagi. Berarti 3 tahun mendatang. Nah, harganya $3.000. Berapa yang harus didepositokan setiap tahun untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan jika bunga uang adalah 15% per annum? Nah, jadi yang ditanya adalah kita mau tahu setiap tahunnya berapa harus kita tabungkan sehingga nanti uang kita di tahun ketiga itu adalah 3.000. Nah, seperti ini. Kita gambarkan. Nah, yang jelas ini 3.000. 3.000 letaknya di mana? Di akhir tahun ketiga katanya. Ini tanya apa tahunannya? Nah, ini dia tahunannya. 1 sampai 3. Berarti ada 3 tahun. 1, 2, 3. Oke ya. Langsung kita masukkan lagi. Nah, seperti intinya pada saat kita mau tanya apa A, langsung saja tulis A-nya. Sudah sama dengan yang diketahuinya apa? Kita tulis angka yang diketahuinya. 3.000. Sudah, kalau kita sudah tahu diketahuinya 3.000-nya ini, langsung kita letakkan yang ininya. A per 3.000-nya sebagai apa? PK, kalau dia di depan sebagai P, kalau di belakang sebagai F. Jadi A per F 15% 3 tahun. Nah, yang selanjutnya kita cari dari tabel, maka akan dapat hasilnya $864. Nah, ini dari tabel ya. Nah, berikutnya kita akan bahas kasus ke-6. Sekarang kita masuk ke kasus ke-6.
Beasiswa seorang mahasiswa dari sebuah perusahaan sebesar $200 per bulan. Ingat ya, kalau sudah per bulan, per tahun, per semester, itu berarti sudah annual. Gitu saja nandakannya. Yang diterima mulai tahun depan selama 3 tahun. Tapi dia nerimanya nanti, ingat ya, sebesar 200 per bulan. Jadi dia nerimanya nanti per bulannya, tetapi selama 3 tahun. Bunga bulanannya adalah 1,25% per bulan. Ya, seperti apa? Kita buat gambarnya. Nah, ini dia akan terima setiap bulan selama 3 tahun. Tapi dalam bentuk bulanan ini ya, dalam bentuk bulanan selama 3 tahun. Nah, yang bertanya, kalau uang itu mau diambil sekarang aja, nggak usah lah nanti per bulan, saya ambil sekarang aja totalnya. Kalau gitu totalnya akan diberi berapa? Apakah 200 dikali 3 tahun 3 tahun ini atau gimana? Itu ya. Nah, sekarang kita cari PA. Ingat, P karena dia di sebelumnya, P. 200 P per A. Ingat ya, P-nya ini sebagai di depan, ini sebagai A, makanya per A. 1,2%, 25%. Berapa tahun? 36 bulan. Jadi tidak tahun. Karena apa? Bunga kita bulanan dan mau diterima dalam bentuk bulanan, bukan tahunan. Maka ini dikonversikan. 3 tahun ini berapa bulan? 3 kali 12, 36 bulan. Ya. Nah, selanjutnya kita masukkan, cari dari tabel. Jadi, kalau uang tersebut kita terima sekarang, kita tidak dalam total 200 ini dikali 36. Tidak, kalau 200 dikali 36 ini kan sudah sampai 6 ribuan ya. Tidak, karena ini kan kena faktor bunga. Jadi kita hanya menerima $5.769,46. Jadi tidak akan sama kalau kamu kalikan 200 dikali 36, kamu akan terima sekarang, itu tidak akan diberikan seperti itu. Kalau ada yang memberikan seperti itu, terima saja sekarang. Ya. Nah, kita ambil kasus ke-7. Pada kasus ke-7, sebuah bank memberi pinjaman kepada seorang petani untuk membeli alat pertanian seharga $15.000. Ya, berarti dia mau dikasih pinjam sekarang duitnya. Pengembalian dapat dicicil setiap tahun mulai tahun depan selama 5 tahun. Jadi dia boleh cicil setiap tahun dia bayar, setiap tahun dia bayar. Kalau kreditnya adalah 15% per tahun, ini sebagai bunganya ya. Berapakah besar cicilan yang harus dibayar petani tersebut tiap tahun? Jadi dia mau cicil. Jadi kalau ditanya berapa harus dibayar tiap tahun, kalau udah ada kata-kata tiap tahun, itu berarti annual. Ya, saya buat dalam bentuk gambar. Oke. Nah, di sini ini akan dipinjamkan oleh si bank. Sudah? Kalau pertama-tama buat ini, kita buat dulu garisnya. Berapa? 1 sampai 5 selama 5 tahun. Nah, terus apa yang diketahuin? Ini ada di awal dipinjamkannya. Terus mau ditanya apa? Apakah ditanya di akhir? Oh enggak, ditanya cicilan tiap tahun. Maka selama berapa tahun? 5 tahun. Maka saya buat di sini sampai 5. Jadi saya nggak perlu garisnya satu-satu, nanti kelamaan. Langsung saya gariskan ini. Ini tandanya dari tahun pertama sampai ke-5 itu berapa sih masing-masingnya per tahun. Ini dia saya buat seperti ini. Oke. Nah, saya buat jadi A sama dengan, karena saya tanya A. Ini sebagai apa? Sebagai P, karena dia sebelumnya, bukan setelahnya. Kalau setelah jadi F. Sebelumnya berarti A per P. Ini yang tidak boleh salah. 15% 5 tahun. Oke, tinggal cari di tabel. Dapat. Ya. Jadi ini secara yang normalnya masih satu-satu saya berikan. Untuk berikutnya kita akan lakukan pengkombinasian antara annual dan single.
Jadi seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kita sudah belajar single payment. Kalau single payment itu hanya ada panahnya satu, F1. Tidak ada A-nya. Sekarang kita ada P, ada F, ada A. Nah, oleh karena itu, pada case berikutnya saya akan mengkombinasikan. Itu sebabnya kalian sebaiknya yang belum paham benar untuk single payment silahkan ulang lagi, pelajarin tentang single paymentnya. Baru lanjut lagi ke uniform series ini. Ya, kita bahas untuk case berikutnya lagi, yaitu case ke-8 ya. Nah, kita akan masuk ke case ke-8. Nah, untuk case ke-8, nih saya panjangkan soalnya karena saya mau mengkombinasikan antara single payment dengan uniform series. Nah, sebuah perusahaan akan membeli sebuah aset dengan masa pakai 10 tahun. Nanti ya, kita tahu 10 tahun. Saat ini aset tersebut ditawar seharga 700 dengan perkiraan keuntungan. Nah ini, supaya lebih singkatnya saya buat dulu. Kalau sudah ada seperti ini panjang-panjang, kamu cukup bikin dulu gambarnya. Jadi penyelesaiannya, ini dulu ya. Yang mau ditanya apa di sini? Perkiraan pertumbuhan uang. Jika pertumbuhannya adalah 12%, maka hitunglah. Yang pertama, jumlah dana jika ingin diketahui pada saat ini. Jadi berapa total dana yang ada ini ya, yang dari yang banyak-banyak ini kalau saya kumpulkan semua, saya konversikan saat ini atau tahun 0. Nah, yang kedua, jumlah dana jika ingin diketahui pada tahun ketiga. Jadi tahun 0 berapa, andaikan saya mau tahunya di tahun 0, dan berapa kalau saya mau tahu di tahun ketiga. Nah, berapa kalau saya mau tahu juga tahun keempat. Nah, yang keempat, kalau ingin diketahui di tahun ke-10. Jadi saya pindah-pindahkan seperti case single payment dulu ya. Nah, yang kelima, dana per tahun. Ingat, kalau sudah katakan dana per tahun berarti tahunan, annual. Mulai tahun pertama hingga akhir masa pakai berarti dari tahun 1 sampai dengan tahun ke-10. Yang keenam, dana tahunan dari tahun ke-3 sampai ke-8. Ya, beda dengan pertanyaan kelima. Kalau 5 dari 1 sampai ke-10, kalau ini dari 3 sampai ke-8. Nah, yang ketujuh adalah dana tahunan dari tahun ke-1 sampai ke-5. Oke. Yang terakhir, dana tahunan dari tahun ke-5 sampai ke-10. Jadi saya ada 8 pertanyaan. Nah, jangan khawatir, saya akan selesaikan 6 pertanyaan ini, akan saya selesaikan 2, saya sisakan buat Anda berlatih atau mengerjakan sebagai tugas supaya Anda lebih mahir. Untuk ekonomi teknik ini sebenarnya Anda akan setiap orang tidak akan sama selesainya dalam pengerjaan, karena semakin kalian sering mengerjakan kasus, maka kalian akan lebih mahir. Dengan lebih mahir, kalian akan lebih cepat untuk tahu bagaimana cara yang paling simple untuk mengerjakannya. Berbeda yang tidak sering mengerjakan. Sama seperti saya tadi, yang saya di awal tadi, slide kedua saya, slide kedua apa ketiga? Kedua tadi saya kan memberi cara simpelnya. Padahal kalau yang tidak sering mengerjakan itu biasanya caranya cara panjang tadi. Mana yang benar? Sama-sama benar, tetapi hanya masalah waktu ya. Nah, kalau gitu kita selesaikan. Untuk penyelesaiannya kita buat dulu dalam bentuk gambar. Nah, seperti ini. Jadi pada saat membuat gambar, jangan lupa pertama sekali kita lihat dulu berapa tahun. 10 tahun. Bikin terus dari 0 sampai 10. Sudah? Baru kita kumpulkan semua nilai-nilai yang ada ini ke dalam gambar, sehingga akan lebih mudah untuk mengerjakannya. Jadi jangan dibaca, dikerjakan. Itu kalian akan sangat repot sekali atau kesulitan pada saat menghitungnya nanti. Di tahun pertama ya, saat ini aset tersebut ditawarkan seharga 700. Berarti saat ini, berarti di tahun 0. Kalau ditawarkan berarti kita beli kan?
Panahnya kita buat ke bawah, artinya kita keluarkan duit $700. Diperkirakan dengan perkiraan keuntungan tahun kedua, berarti tahun kedua kita dapat untung, maka panah ke atas. Lihat tahun kedua kita panahkan ke atas, $500 kita tulis ya. Tahun ketiga sampai dengan tahun ketujuh, kita buat 3 sampai 7 sebesar $250 tiap tahun. Ingat ya, 3 sampai 7 250 tiap tahun, karena tiap tahun saya garis saja, berarti 3, 4, 5, 6, 7 itu ada duit 250 setiap tahunnya ya, itu dia pengertian. Selanjutnya tahun ke-6 kita akan ada lagi pemasukan 400. Saya ambil lagi tahun ke-6, saya tarik lagi ke atas. Oke, 400. Pada tahun keempat sampai dengan akhir masa pakainya diperlukan perawatan tahunan, $100 per tahun. Ingat, per tahun. Kalau per tahun berarti setiap tahun, berarti annual. Tahun keberapa? Tahun keempat sampai akhir masa pakainya, berarti masa pakainya 10. Saya ambil lagi. Karena tadi perawatan, maka pengeluaran 4 sampai 10 saya tarik garis. Nah, ada $100 saya keluarkan. Oke ya. Selanjutnya sampai mana tadi ya? Diperkirakan harga jual aset di akhir masa pakai pada tahun ke-10 adalah 350. Namanya pun harga jual, berarti uangnya adalah masuk, kita terima. Kita buat lagi panahnya ke atas, $350. Oke ya. Jadi ini dulu kuncinya. Kalau ini Anda sudah benar membuatnya, maka akan lebih mudah dalam menghitungnya. Oke. Jika diperkirakan bunga, jadi bunga kita 12%, ini yang mau kita hitung ya. Yang penting ini dulu sudah jadi. Nah, berikutnya kita akan bahas penyelesaian per satu-satunya. Oke ya, kita lihat slide berikutnya. Oke, untuk berikutnya saya pindahkan saja yang tadi gambarnya kemari supaya tidak susah melihat-lihat lagi, ngulang ke slide sebelumnya. Saya ambil saja. Terus apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah jumlah dana jika ingin diketahui pada saat ini. Jadi saya mau kumpulkan semua yang ada di sini, baik pemasukan maupun pengeluaran, mau saya pindahkan duitnya ke depan, ke tahun 0. Jadi saya konversi, kalau ini 500 di tahun kedua, kalau di tahun 0 apakah harganya 500? Nah gitu, oke ya. Tapi kita tadi punya bunganya tadi. Selanjutnya kita hitung. Pada tahun 01, karena ini banyak, saya buat 01, artinya ini yang pertama. Dia sudah ada di tahun 0. Kalau sudah ada di mana ditanya, maka tidak perlu dikalikan faktor bunga, karena dia tidak dipindahkan. Oke ya. Saya tulis minus 700 karena dia ke bawah. Selanjutnya, nah tahun 0 kedua, yang mana mau saya pindahkan? Yang 500 ini mau saya pindahkan ke depan. Oke ya. 500 dipindahkan ke depan, saya tulis langsung 500. Faktor bunganya apa? Faktor bunganya cara menentukan gini. Kalau ini 500, yang mau ditanya di mana? Sebelumnya. Kalau sebelumnya itu berarti ini P, ini F. Ingat single payment. Jadi P per F 12%. Berapa tahun? Lihat jarak dari 0 ke 2. Berarti 2 tahun. Diisikan dapat nilainya. Nah sekarang kita pindahkan lagi berikutnya. Nah, jadi saya abaikan dulu ini annual. Saya pindahkan dulu lagi. Yang panahnya satu-satu aja dulu. Yang single-single dulu. 400 juga P per F karena dia dipindahkan ke sebelumnya. P berapa jaraknya? 6 tahun. Ini dia hasilnya. Selanjutnya saya pindahkan lagi yang 350 ya. Ini dia, saya pindahkan 350 pakai 10 tahun dapat hasilnya. Nah, sekarang bagaimanakah annual ini? Tadi kan sudah saya bilang annual itu startnya di 1. Ini masalahnya di tengah. Apakah boleh bisa ini langsung ditarik ke depan sini? Nggak bisa. Kalau annual tidak bisa seperti itu. Kita lihat cara saya. Caranya, annual itu titik nolnya kan maju 1.
Kan tadi sudah saya bilang, maju satu dari titik yang ada panahnya, itulah titik nolnya. Inilah titik nolnya sebetulnya. Oke ya. Kalau begitu saya tulis dulu angkanya, 250. Ini hanya bisa saya pindah satu langkah ke depan atau dipindah ke tahun ke-7. Kalau tahun ke-7 pakai F per A, kalau tahun kedua menjadi P per A. Oke ya. Makanya saya buat di sini, saya mau pindahkan ke tahun kedua. P per A. 12% 5 tahun. Kenapa 5 tahun, Bu? Ini kan sampai 7. Tidak. Cara ngitungnya kan seperti tadi saya katakan. Ini titik nolnya. Maka ini titik 1. Dari 3 sampai 7 ada berapa tahun? Hitung aja. 3, 4, 5, 6, 7. Ada 5 tahun. Ini dia. Ingat ya. Jadi ini ada, kalau sebetulnya panahnya ini ada 5 panah. Makanya saya buat 5 tahun. Oke. Ini faktor apa? Angka ini tadi yang 250 kan pindahnya masih di tahun kedua. Selanjutnya yang saya minta kan di tahun 0. Maka di tahun kedua ini nanti akan saya pindah lagi ke depannya. Tetapi panahnya kan sudah satu, nggak rame-rame begini lagi. Maka pakai apa? P per F. Ini jadi P, ini F karena dia panahnya sudah satu. Jadi ya, saya isikan seperti ini. Saya tinggal masukkannya dari tabel bunga. Tabel bunga jumlahnya adalah 71844. Begitu juga untuk yang 100 dolar ini. Oke, untuk 100 dolar. Nah, ini dia. Tahun 0 ke 6. Berarti saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka yang mau saya pindahkan. Ya. Minus 100 PA 12% 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Ini titik nolnya dari 4 sampai 10 itu hitung sendiri. Itu ada 7. Oke ya. Baru P per F. Kenapa? Dari sini saya pindahkan lagi ke depan. Faktornya apa? Ini P-nya ini jadi F. Kok tadi ini pindah kemari, ini P, ini annual. Karena ini pindah kemari sudah jadi satu batang. Pindah kemari jadi P per F. Ini dia. Hasilnya berapa? Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai ini sudah saya bikin di tahun 0. Yang ini sudah saya pindah ke tahun 0. Ini sudah pindah tahun 0. Jadi ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya sudah saya konversikan. Maka selanjutnya saya tinggal jumlahkan saja. Jadi jumlah dana pada tahun 0 minus 700 nih ya. Karena ke bawah tadi. Tambah angka ini tadi. Masuk. Tambah ini, tambah ini, tambah ini, kurang ini. Ini kan tadi minus karena di bawah. Hasilnya adalah 407,53 dolar. Ini dia. Itu cara menghitungnya. Apakah boleh dengan cara lain? Terserah. Yang penting seluruh nilai ini pindah ke depan. Mau kamu pindah ke belakang dulu, baru nanti kamu pindah ke depan, terserah. Pokoknya untuk ekonomi teknik, kalau kalian tanya nanti, Bu, mintalah kunci jawabannya, Bu. Saya tidak bisa berikan, karena apa? Akan sangat banyak cara untuk bisa menyelesaikannya. Sehingga saya hanya melihat apakah cara kamu memindahkannya sudah benar. Jadi bisa si A, si B, si C, si D, itu bisa dengan cara tidak sama. Tetapi nanti hasilnya akan tetap sama. Jadi betul mana? Ya sama saja benarnya. Hanya kalau dia sudah terlalu sering dan sudah mengerti bagaimana mengerjakan, maka dia akan lebih cepat. Nanti ada yang mengerjakan satu soal aja itu butuh waktu, ada yang cuma 5 menit saja dia udah selesai. Ada yang sampai setengah jam pun belum selesai untuk satu soal. Nah, gitu. Jadi dia mutar-mutar dulu. Oke ya. Ini salah satu cara yang saya uraikan. Saya akan tunjukkan dengan cara lainnya. Maksudnya cara menghitungnya, saya nggak mau dengan cara gini. Saya mau lebih, yang menurut saya lebih paham. Ya tidak apa-apa juga. Nah, kita coba ya. Untuk saya tunjukkan pada slide berikutnya. Baiklah, kita buat tadi penyelesaian dengan cara berbeda. Nih, saya pindahkan ini bentar, saya klik pointer saya dulu. Nah, ini belum pointernya.
bentar nanti supaya bukan. Nah, ini dia. Ini saya sudah pindahkan supaya tidak bergeser-geser slide. Oke, ini yang saya inginkan tadi ya, tahun 0. Saya pecah-pecah dulu supaya lebih gampang. Jadi yang ini nggak mesti harus seperti ini. Bu, saya mau pisah-pisahkan. Boleh. Dengan cara nih, saya pisahkan. Jadi saya potong dulu. Yang lainnya saya hapus, saya ambil dulu. Yang mau saya pindahkan ke tahun 0 adalah 500 dan 250. Kenapa? Karena 250 ini tidak bisa langsung ke tahun 0. Dia hanya bisa dipindah satu ke depannya atau berada di tahun ke-7. Karena tahun ke-7 tidak ada hitungan dan yang ada di 500, sebaiknya saya pindah ke depannya sini supaya lebih simpel. Jadi sekalian saya ngitungnya, tidak banyak sekali saya ngitung. Jadi 250 ini akan saya pindah ke 500 selanjutnya saya pindah ke 0. Jadi setelah dijumlahkan ini sama ini nanti saya pindahkan ke tahun 0. Caranya seperti apa? Ini dia. Saya bikin tahun kedua, artinya ini nanti bersumber dari tahun kedua. Jadi 500 ini dia. Karena di tahun kedua ini jangan dikalikan faktor lagi. Kenapa jangan dikalikan faktor? Karena dia sudah ada di tempatnya. Jadi saya mau bikin di tahun kedua ini. Saya jadikan satu-satu batang dulu. Satu-satu. Jadi 500 ditambah dengan 250 dikalikan, nah ini kan mau dipindah kemari, maka dia ada faktor bunga. Kali P per A 12% 5 tahun. Karena 3 sampai 7 ini hitung sendiri akan ada 5. Ya, jadi 12% 5 tahun, maka 500 tambah 250 ini faktor bunganya, dapat hasilnya segini. Berarti saya bisa hapus ini. 250 saya hapus, panah saya tinggal yang ini saja. Jadi nanti panahnya tinggal di sini, tapi nilainya bukan 500 lagi, sudah menjadi 1401,20. Nah, berikutnya saya pecah lagi. Nah, seperti ini. Yang mana saya ambil? Saya ngambil dulu yang A ini. Ini yang merepotkan ini kalau A. Yang A ini adalah dari 4 sampai 10. Apakah saya akan pindah ke tahun ketiga? Tahun ketiga nanti saya baru pindah lagi. Repot juga. Lebih bagus saya di belakang ini kan ada nilai. Lebih bagus saya pindah aja ke belakang biar sekalian nanti ngitungnya sama yang batang yang ini. Caranya ini dia tadi. Jadi nilai yang 100 ini saya pindahkan ke tahun ke-10. Kalau tadi 250 ini saya pindahkan ke tahun kedua. Oke ya, yang ini saya pindahkan ke tahun 10. 350 dikurang, ini plus, ini di bawah menjadi minus. E per A, kenapa? Ini di setelahnya, ini sebagai A. Jadi E per A. Kalau tadi P per A. Karena ini sebelum, ini anual. Ini dia 100, ini dia dapat minus 658,90. Jadi panahnya nanti nggak ke atas lagi, jadi ke bawah. Kenapa? Karena minus. Oke ya. Selanjutnya saya buat yang ketiga. Nah, yang ketiga, yang tadi sudah saya satu-satukan, saya gambar ulang. Jadi gambar saya itu yang 700, saya belum hitung ya. Jadi panahnya udah ada satu-satu, 700. Yang ini tadi sudah saya kumpulkan ini sama ini dia jadinya 1401,20 dolar. Yang tahun keempat saya nggak hitung karena ini masih satu, saya hitung aja satu. Di sini saya pindahkan. Tahun 10 100 sama ini udah saya satukan, mundurkan dapat hasil ini. Nah, sekarang sudah lebih gampang karena panah saya satu-satu. Saya udah bisa ngitungnya pakai single payment. Nah, karena dia kan satu-satu batangnya. Selanjutnya tinggal saya masukkan saja. Jumlah dana tahun ke-0 adalah minus 700. Oke ya. Dia tidak dikali faktor bunga karena dia sudah di tahun 0-nya. Ditambah, ini karena ke atas. 1401,20 P per F, karena ini P di depannya ini sebagai F. Dia kalau panahnya satu-satu tinggal P sama F, F sama P, begitu-begitu saja. P per F 12%, jarak dari kemari 2 tahun. Ini 400 P per F karena juga ke sebelumnya 6 tahun. Yang ini minus, karena apa minus? Karena dia panahnya tadi ke bawah, kan tadi hasil kita ini di sini negatif. Jadi ya,
Kalau begitu berapa jumlahnya? Nah, ini saya masukkan angka dari tabel-tabelnya sudah saya ambil. Nanti silakan Anda kalau mau cek. Hasilnya adalah 407,51. Jadi sama saja dengan yang tadi. Yang tadi kita dapatnya 407,53. Ini 407,51. Jadi sama saja. Mau pakai cara manapun akan sama. Biasanya dia hanya di belakang sini saja. Di belakang koma ini yang selisihnya. Tadi kan 407,53, ini 407,51. Jadi selisih 0,02 poin. Oke, jadi tidak masalah dan saya akan pahamin itu. Oke, saya harap dari seperti ini bisa lebih dipahamin. Nanti silakan kalau Anda mau coba, Bu, saya nggak mau beginilah, Bu, saya pakai tes seperti ini. Coba saja. Kalau angkanya sangat jauh berbeda dengan ini, berarti jawaban Anda itu salah. Dan Anda boleh kirimkan jawaban Anda ke saya untuk dicek. Ya. Kita lanjutkan ke bahasan berikutnya. Nah, berikut ini kita masuk untuk pertanyaan yang kedua. Tadi yang pertama sudah ya. Untuk pertanyaan kedua ini saya buat lagi, saya pindahkan supaya lebih gampang untuk memahaminya. Ntar saya ambil pointernya dulu. Ini saya pindahkan tadi. Nah, selanjutnya yang belum kita jawab, pertanyaan kedua. Jumlah dana tahun ketiga, jumlah dana tahun keempat, berapa? Jumlah dana tahun ke-10, jumlah dana rata-rata tahunan dari tahun pertama sampai ke-10. Jadi yang ditanya annual, ingat ya. Jumlah dana rata-rata tahunan tahun ketiga sampai ke tahun ke-8 ini juga annual. Kalau sudah dibilang tahunan, ini sama dengan annual atau A. Nah, selanjutnya kita lihat untuk 1 sampai 6 tadi saya sudah janji bahwa saya akan membuatkan menjawabnya untuk Anda. Tetapi nomor 7 sampai dengan 8 Anda yang kerjakan. Jadi kita bagi-bagi ya, bagi-bagi supaya Anda juga mencoba untuk menyelesaikan sehingga dapat lebih memahami. Untuk ini kita buat bentuk gambarnya dulu. Nah, ini kan tadi sudah kita selesaikan sebetulnya. Tahun 0 udah kejawab. Udah, tahun 0 sudah kejawab, sudah gampang kita buat saja. Gini. Tadi di tahun 0 itu jawabannya kan positif. 407,53. Maka artinya di tahun ke-0 ini panahnya sudah ke atas. Tidak ke bawah seperti ini. Ini kan tadi belinya. Nah, ini setelah ditotalkan semuanya tadi, kalau dipindahkan semua angka ini ke depan, ternyata hasilnya adalah positif. Oke ya. Angka positif ini akan kita sebar sesuai dengan pertanyaan. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun ke-10, tahunan rata-rata dari 1 sampai 10, rata-rata dari 3 sampai dengan 8. Oke ya. Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat. Nah, tahun ketiga. Tahun ketiga tinggal gampang. Ini tinggal pindah saja ke tahun ketiga. Tahun ketiganya itu apa? Karena ini tahun ketiga adalah setelah, maka ini F. Kalau ini F berarti ini P, gitu saja. Jadi di sini jadi F per P. Angkanya tinggal tulis tahun ketiga, masukkan langsung angkanya. Nah, jadi jangan lupa pada saat kamu mau pindah kemana tahun ketiga, tulis tahun ketiga sama dengan angka yang mau dipindah mana, 407,53, tulis dulu angkanya. 407,53 ini mau pindah kemana? Ke setelahnya. Maka setelah, kata-kata setelah itu adalah F. Maka tulis F per. Maka karena ini dia batangnya satu-satu ini, kalau ini F maka ini P. Nggak mungkin F per F. F per P 12%. Jaraknya berapa? 3. Kita bikin 3 tahun. Ini dia kita masukkan, maka dapat hasilnya ini. Bagaimana tahun keempat? Tahun keempat juga seperti itu. Ini kan setelahnya. Berarti ini F, ini P. Nah, F per P 12% 4 tahun. Dapat hasilnya. Tahun ke-10 ya sama juga. Nah, F per P 12% 10 tahun. Kita sudah dapat masing-masing ya, sudah kejawab. Nah, bagaimana untuk yang tahunan rata-rata? Nah, kalau tahunan rata-rata, kan tadi sudah saya katakan, titik nolnya di depan ya, sudah gampang. Ini kan sudah full, ini kemari ya.
Sudah, ini awalnya di sini, akhirnya di sini. Oke ya, disebarkan. Jadi tinggal gini aja, 1 sampai 10. Ini yang mau dipindahkan. Saya pindahkan 407,53. Oke ya, ini dia 407,53. Mau dipindahkan sebagai apa? Karena dia rata A, saya tulis A per. Karena ini sebelumnya, maka A per P. 12% berapa tahun? Kita pindahkan. Dari 1 sampai 10 berarti ada 10 tahun. 10, inilah dapat hasilnya. Ya. Nah, bagaimana untuk tahunan dari tahun ketiga hingga tahun ke-8? Ini 3 sampai 8. Masalahnya, nilai ini tidak berada di titik depannya 3. Atau tidak berada di akhir yang 8 ini. Sehingga dia tidak bisa langsung dikalikan A per P seperti ini. A per P, langsung dia seperti ini. Ini bisa karena titik awalnya itu ada di depannya 1. Atau kalau ini nanti angka itu ada di titik yang paling akhir, itu boleh. Nah, kalau ini nanti seandainya ini di 10 sini, maka boleh. Tapi A per F. Oke ya. Nah, ini karena dia dari 3 sampai 8, maka kita harus pindahkan dulu ini ke tahun keduanya. Karena dia nggak bisa otomatis pindah ke depan si 3 ini dulu, karena mau sebar ke 3 sampai 8. Kita pindahkan dulu ke 2, baru nanti dari 2 baru boleh kita sebarkan. Seperti itu. Atau ini kita pindahkan ke 8, nanti kita sebarkan dengan A per F. Kalau di sini kita pindahkan ke tahun kedua, yang nilai ini ke tahun kedua, maka menyebarkannya dengan apa? A per P. Gitu. Oke, ini dia. Nah, 3 ke 8. Jumlah dana tahun kedua. Nah, ini dia. Kita pindahkan dulu ke tahun kedua. Nah. Oke. Jumlah dana tahun kedua baru dikali dengan A per P. Ini ya, A per ini dia, A per P. Kenapa A per P? Karena dia ini annual di tahun kedua ini sebelum dia. Nah, kenapa 6 tahun? Karena dari 3 sampai 8 ini ada 6. Jadi kamu hitung aja 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6. Ya, 6 ini. Jadi tahun ketiga sampai 8, jumlah dana tahun kedua, bagaimana caranya? Yang ini tadi kita tulis dulu. Kita pindahkan ke tahun kedua, berarti ke belakangnya, ke setelah. Berarti di sini F, ini P, berarti E per P 12%, 2 tahun. Sudah. Nanti dana yang ini baru kita kalikan ini. Ini untuk apa? Untuk menjadikan A. A per P 12%, 6 tahun. Kalau tadi kedua dulu, dari 2 baru pindah kemari. Ini dia. Baru kita isikan 463, ini nilainya 1,2544. Nilai ini nanti baru kita kalikan dengan faktor A per P. Hasilnya 124,33 dolar. Oke ya. Jadi seperti ini. Nanti silakan coba lagi untuk yang pertanyaan nomor 7 dan pertanyaan nomor 8. 7 dan 8 saya pikir hampir sama seperti yang kasus kita yang terakhir ini. Tapi terserah Anda bagaimana cara Anda mengkombinasikannya. Apakah nanti nilai ini mau dipindah ke akhirnya atau seperti apa? Silakan saja. Kalau Anda nanti silakan Anda kumpulkan supaya saya bisa koreksi. Kalau ini pun akan sama kalau ini saya pindahkan tidak tahun kedua. Ini saya pindah ke tahun 8 dulu. Jadi yang ini saya kalikan misalnya di sini jadi E per P 12% ke tahun 8 berarti 8 tahun di sini. Tapi di sini tidak A per P tapi A per F 6 tahun. Kalau ini saya pindah ke tahun ke-8. Oke ya. Inilah pembahasan kita berkenaan dengan annual atau uniform series. Tapi pada uniform series itu akan ada kaitannya dengan single payment.
Jadi setiap bahasan dalam mata kuliah saya itu akan selalu berkait-kait. Jadi saling berhubungan. Pertama kita belajar dulu bagaimana bunga-bunga yang atau pembungaan yang terjadi. Kita sudah batalkan untuk yang simple karena itu sangat sederhana dan jarak tidak mungkin digunakan lagi saat ini sih. Sudah, itu kita abaikan. Untuk yang kontinu juga kita batalkan. Jadi kita ambil yang khusus-khusus yang sering terjadi saja. Nah, kita sudah bahas bagaimana untuk yang single payment. Dan pembahasan kita langsung menggunakan tabel. Tapi nanti kalau Anda tidak menggunakan tabel, menggunakan rumus, ya silakan saja kalau Anda tidak kerepotan. Ya. Jadi nanti kalaupun ujian atau menyelesaikan kasus, Bu, saya nggak bawa tabel lah, Bu. Ya nggak apa-apa. Saya tidak salahkan, tetapi Anda harus menggunakan rumus yang ada. Nah, lebih repot mana? Gitu ya. Tapi kalau Anda punya tabel, ya silakan Anda buka tabel Anda. Oke, itu saja. Nah, sekarang berikutnya saya harus kalian kerjakan tugas berikutnya. Ya. Kita sudah punya kemarin tugas satu berkaitan dengan single payment. Single payment untuk menghitung ada 2 titik yang saya minta untuk dihitung. Itu tugas 1. Yang tugas 2 ini adalah dari kasus 8 dengan menggunakan dengan tingkat bunga sesuai dengan 2 digit terakhir NIM Anda. Ingat ya, untuk selanjutnya Anda pegang, Anda copy saja satu bunga yang khusus untuk Anda saja, jadi Anda pakai itu. Jadi teman Anda silakan pakai yang lain, Anda pakai yang lain, seperti itu ya. Kalau saya sengaja acak-acak gitu supaya tidak nanti diskriminasi. Kenapa Ibu pakai bunganya yang itu-itu saja? Enak dong yang punya digitnya sama-sama yang Ibu kerjakan, katanya gitu. Nah, terus maka selesaikanlah pertanyaan nomor 7 dan nomor 8 yang tadi ya di kasus 8. Yang pertama, dana tahunan dari tahun ke-1 sampai dengan ke-5. Yang kedua, dana tahunan dari tahun ke-5 sampai ke-10. Jadi ditanya anual untuk tahun ke-1 sampai 5. Terus dana anual dari tahun ke-5 sampai ke-10. Ada ya? Ini yang harus Anda kerjakan. Untuk yang saya bahas tadi pun, itu Anda boleh mengkotak-katik. Istilahnya Anda boleh silakan saja, saya mau bikin dengan cara lain lah. Benar nggak? Anda boleh buktikan. Kalau nilainya tidak berbeda sangat jauh, berarti Anda sudah benar. Kalau berbedanya jauh sekali, itu berarti ada yang salah dalam memindahkan atau salah dalam mengkonversi, menentukan faktornya. Harusnya misalnya P per F, kamu terpakai kamu E per P misalnya. Atau yang tidak boleh langsung, misalnya kalau anual harus maju satu dulu dia baru boleh berpindah, kamu sudah langsung pindahkan saja. Nah, seperti itu yang tidak boleh ya. Jadi silakan Anda coba, dan jangan lupa tugas 1 sudah ada, Anda kerjakan itu. Coba dengan beberapa cara yang tugas 1. Kemarin saya tidak suruh kumpul dulu karena tugas 1 itu tadi saya cari berikan cara simpel. Ingat ya, untuk tugas 1 Anda cari dengan cara yang biasa dulu, baru nanti Anda gunakan dengan cara cepatnya. Hanya untuk membuktikan apakah cara yang normal, yang biasa saja, dengan cara yang kamu lebih cepat tadi itu sama tidak hasilnya. Itu untuk membuktikannya. Oke, jadi memindah-mindahkannya kalau sudah batangnya 1 akan sama saja. Dan ingat juga, pada perhitungan bunga ini, kalau dia pada tempat yang sama boleh ditambah kurangkan langsung. Misalnya saya punya pendapatan di tahun ketiga itu $10. Di tahun ketiga juga saya ada pengeluaran sebesar $3. Berarti tinggal kurangkan aja pemasukan sama pengeluaran, jadikan satu panah saja. Kalau dia plus, saya tinggal pindahkan panahnya ke atas. Kalau misalnya masuknya 10, keluarnya 3, berarti saya tinggal 7. 7-nya panahkan aja ke atas. Udah, jadi saya nggak terlalu banyak sekali panah saya dan tidak terlalu banyak untuk saya hitung. Jadi tidak capek, gitu ya.
Itu tadi tugas 1, 2 ini adalah dasar dalam perhitungan ekonomi teknik. Jika Anda menguasai tentang hubungan uang, bunga, dan waktu ini, maka perhitungan ekonomi teknik itu akan menjadi lebih mudah. Nah, kalau Anda selalu mengerjakan tugas atau Anda coba soal-soal yang ada dengan ketentuan-ketentuan yang sudah saya jelaskan tadi, kalau sudah mahir di situ, Anda tidak perlu buku. Jadi mau ujian, mau Anda terima kasus apapun, Anda tinggal baca saja. Kasusnya seperti apa, Anda langsung gambarkan, Anda akan bisa langsung jawab. Karena apa? Saya kan tidak kasih rumus, kita langsung pakai tabel bunga, asal tidak boleh terbalik P, F, F, P, P, A, P. Nah, seperti itu nggak boleh terbalik. Nah, tidak boleh salah. Jadi itu yang saya bilang, ekonomi teknik ini gampang-gampang susah. Kalau Anda bisa dapatkan kuncinya ini dulu sebagai dasarnya, selanjutnya Anda tuh nggak perlu repot-repot harus sibuk cari buku atau buka buku ini, nggak perlu. Anda cukup selesaikan, udah jawab saja. Oke, makanya waktu Anda akan lebih singkat. Itu yang perlu saya ingatkan kepada Anda semua. Karena untuk pembahasan berikutnya, kita itu sudah masuk dalam kasus, tetapi kasus nanti itu akan diimbas lagi oleh bunga ini tadi, akan menghitung bunga ini lagi. Nah, karena apa intinya itu, seluruh perhitungan ekonomi teknik itu berkaitan dengan faktor bunga tadi. Oke, jadi bagaimana kita menilai suatu proyek teknik tadi, proyek teknik dari aspek ekonomi dan tekniknya. Itu bedanya antara ekonomi teknik dengan ilmu ekonomi. Kalau ilmu ekonomi dari aspek ekonomi saja, kalau untuk ekonomi teknik baik dari aspek teknik maupun ekonomi. Jadi kita meninjau dari aspek tekniknya dan aspek ekonomi. Baik untuk proyek yang sedang berjalan maupun yang akan terjadi. Ya, itu bedanya kita sama orang ekonomi. Makanya belum tentu orang ekonomi akan bisa mengajarkan ilmu ekonomi teknik. Itu saja. Jadi biasanya orang teknik yang harus mengajarkan ekonomi teknik. Oke, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Karena kalau dengan tatap muka mungkin Anda tidak bisa mendengar dengan baik atau memahami dengan baik, karena Anda tidak mungkin bisa merekam suara saya atau merekam apa yang saya tampilkan. Insya Allah dengan adanya video ini akan membantu Anda. Kalau Anda belum paham, Anda bisa ulang lagi untuk Anda tonton, Anda pelajarin pelan-pelan, karena akan tetap terreview seperti itu. Beda kalau kita tatap muka langsung, setelah kita bubar mungkin Anda pulang atau di jalan, terkejut Anda, lupalah apa yang Anda pelajari tadi. Nah gitu. Tapi kalau dengan video ini saya berharap Anda bisa mengulang-ulang dan bisa memahaminya dengan perlahan, karena saya sudah mencoba untuk menguraikannya secara detail dan untuk secara bertahap supaya Anda bisa lebih memahami, karena saya juga memaklumin kita tidak bisa tatap muka. Saya berharap juga tanpa tatap muka kita bisa dapatkan hasil yang lebih baik. Mungkin tatap muka Anda bilang nanti susah sekali kami ini, lebih banyak Anda ngantuk. Silakan, kalau ini Anda sambil ngantuk-ngantuk pun tidak apa-apa, nonton saja sambil ngantuk-ngantuk. Tapi Anda bisa akan mudah memahami karena Anda akan pelajari sendiri. Kalau nanti bertatap muka ada yang sungkan untuk bertanya, ada yang bingung tapi diam saja. Nah, tapi di sini akan Anda tanya lebih jelas. Untuk itu perlu saya ingatkan bahwa bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, karena saya tidak akan repot lagi untuk men-share link yang video-video saya yang berikutnya. Bagi yang belum mengklik atau menekan subscribe, silakan klik atau subscribe
tekan subscribe. Karena apa? Supaya Anda tetap mendapatkan info video-video materi terbaru saya yang berikutnya. Jadi tanpa harus saya beritahu lagi linknya, begitu saya upload video materi yang terbaru, maka Anda sudah akan diberikan. Nah, jadi seperti follow juga ya, jadi supaya Anda lebih ini, jadi tidak Anda tidak subscribe, nanti saya tidak berikan link atau saya berikan link, Anda sudah tertinggal-tinggal. Jadi Anda kan sudah mahasiswa, sebaiknya Anda bisa lebih mandiri. Jadi kalau seperti itu Anda kan tidak terlalu repot. Begitu ada yang baru Anda sudah langsung diinfokan, Anda langsung bisa baca lebih awal atau tonton lebih awal. Berikutnya, kalau Anda merasa bahwa video yang saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan melalui video ini bermanfaat bagi Anda, dan Anda suka dengan cara seperti ini, dengan tampilan yang saya jelaskan, dengan mungkin kelebihan dan kekurangan saya, silakan Anda tekan like. Oke ya, Anda tekan like, Anda tekan apa? Tanda jempol. Jadi saya tahu di mana bahwa ada beberapa yang sudah menonton, memberikan support kepada saya. Oh, ini berarti mahasiswanya sudah antusias dengan seperti ini. Kalau belum, saya akan coba lagi mencari cara yang lebih baik, ya. Nah, untuk yang ingin memberi komen, ya silahkan Anda komen apa komennya. Dan di video sebelumnya saya juga ada membaca satu komen, itu berkaitan bahwa minta di share ini ya, slide-nya ini. Sayang sekali kemarin itu saya pada saat setelah membuat video ini, saya langsung mengkonvert ke dalam video. Jadi saya tidak bisa mengirimkannya, tetapi Anda kan sudah saya berikan dalam bentuk catatan lengkapnya, kopian lengkapnya. Oke ya. Nanti mungkin di kesempatan lain nanti saya juga akan lihat, karena ini baiknya juga cukup besar kalau sudah dikonvertkan ke dalam video, sehingga saya harus letakkan ini di YouTube. Saya tidak share di dalam drive lagi, ya. Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan nanti kepada di WA group, sehingga bisa kita bahas bersama. Atau nanti jika ada beberapa komen yang saya anggap perlu ada tambahan dari video yang sudah saya buat, dan pertanyaan tadi perlu ada dukungan lagi supaya akan lebih paham, mungkin saya akan buat lagi video yang berkaitan dengan ini untuk sebagai bahan tambahan. Kalau tidak ada, berarti saya hanya fokus kepada materi-materi berikutnya saja, ya. Terakhir, jangan lupa tugas kamu kerjakan. Berarti kita sudah punya 2 tugas. Tugas pertama single payment, tugas kedua adalah uniform series. Tujuan pemberian tugas ini supaya Anda bisa berlatih. Saya tidak sampaikan bahwa nanti tugas ini harus benar. Saya tidak sampaikan itu, tapi saya mohon supaya dalam mengerjakan tugas ini tolong kerjakan masing-masing. Kalau tidak paham, silakan mau tanya ke saya melalui jam kuliah nanti, atau Anda boleh share dengan teman Anda. Kalau teman Anda juga beda pendapat, tidak apa-apa, bedakan saja. Kalau misalnya pendapat teman kamu dengan jalan seperti jalan A, kamu sudah jalan C, waduh bingung kami mana itu. Kamu nggak mesti harus memutuskan ikutanlah saya sama teman kamu, atau teman kamu harus ikut kamu. Tidak masalah, masing-masing saja. Nanti akan kita evaluasi sebetulnya yang mana yang benarnya. Saya hanya butuh masukan supaya saya bisa mengevaluasi sejauh mana pemahaman atas apa yang sudah saya sampaikan yang kalian bisa pahamin, ya. Sehingga apa yang sudah saya jelaskan ini tidak sia-sia. Itu saja yang
bisa saya sampaikan pada video kita kali ini. Kita dapat ketemu di video berikutnya nanti. Mungkin sudah tidak lagi kita hubungan uang bunga dan waktu, karena untuk gradien saya pikir ya, kita coba abaikan, nanti khawatir tidak akan terkejar materi kita untuk kita selesaikan dalam 1 semester ini karena tidak dengan tatap muka. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Sebelum dan sesudahnya mohon maaf kalau ada yang kesilapan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.